Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Erika di Depok. Mbak Erika itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2000-an, sekitar tahun 2005-an segitu ya. Di mana di tahun tersebut ibunya Mbak Erika itu masih buka usaha laundry. Usaha laundry di rumahnya di sana, dan waktu itu alhamdulillah lumayan cukup laris, lumayan cukup berjalan dengan lancar. Dan Mbak Erika sendiri selepas sewaktu masih SMA itu di tahun segitu ini ya harus bantu-bantu gitu ya, karena memang kurang tenaga meskipun udah ada beberapa karyawan, tapi karyawan-karyawan itu lebih fokus di proses nyuci, jemur, setrikanya. Nah, ini butuh orang itu buat kayak gitu karena udah berlangganan. Akhirnya mereka itu minta begini, cuciannya itu dijemput ke rumah gitu, misalkan seminggu 2 kali gitu ya. Dan ada salah satu pelanggan dari ibunya Mbak Erika tadi itu namanya Mbak Retno. Mbak Retno itu adalah seseorang yang ya di kampungnya itu lumayan cukup moncer lah waktu itu. Jadi Mbak Retno sendiri itu punya usaha, sementara suaminya itu adalah seorang guru SMP kalau tidak salah. Dan ya mereka termasuk pasangan muda, di mana waktu itu sebenarnya mereka itu harusnya udah punya seorang anak, tapi anaknya itu meninggal saat masih kecil ya. Ya sudah, itu sebatas latar belakang mengenai salah satu pelanggannya ibunya Mbak Erika, yaitu Mbak Retno tadi. Dan Mbak Retno ini adalah itu termasuk orang yang minta diambil cuciannya, bukan yang diantarkan ke rumahnya Mbak Erika. Karena itu tadi mungkin kesibukan dan sebagainya. Sampai pada suatu hari Mbak Erika itu dapat perintah dari ibunya, "Kak, minta tolong nanti ambilin di rumahnya Bu Retno," katanya begitu. "Oh iya Bu." Mbak Erika juga beberapa kali itu udah sempat ke sana. Cuman biasanya ke situ kan sore, sekitar jam 4, jam 5 lah. Langit itu masih lumayan cukup terang. Nah, ibu ini ngomong itu udah menjelang maghrib. Jadi kata si Mbak Erika, "Nanti ya Bu habis maghrib ya Bu." "Ya udah habis maghrib juga nggak apa-apa," kata si ibu, "yang penting diambil ya." "Iya Bu, soalnya tadi Bu Retno bilang memang sore tadi takutnya belum pulang atau bagaimana, jadi ya nanti aja lah, agak maleman gitu ya." Jadi ya akhirnya memang nggak diambil waktu itu, dan ngomong ke Mbak Retno itu saat menjelang malam. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu sebentar aja. Bawang gorengnya Wiji ini bawang renyah, murni, kualitas premium, tanpa campuran apapun. Untuk kawan-kawan yang kemarin sudah membeli, terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang mungkin belum memesan, penasaran, monggo ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor X Mbah Warmo juga terima kasih banyak atas dukungannya. Baik, kita lanjut cerita dari Mbak Erika tadi. Singkat cerita, selepas maghrib pun, mungkin sekitar setengah 7 malam atau hampir jam 7, Mbak Erika berangkat dari rumah. Masih tetanggaan, masih satu RT di situ, jalan kaki lah ke situ, ke rumahnya si Bu Retno tadi. Rumahnya bagus gitu ya, dan karena di aktivitas di belakangnya itu memang ada usaha gitu ya. Cuman kalau malam itu udah selesai, dan memang kebiasaannya Bu Retno tersendiri itu rumahnya di sampingnya itu ada sebuah pintu, dan orang-orang itu bisa masuk bles ke situ, ke tempat kerjanya di situ, ke tempat karyawan-karyawannya bekerja. Dan biasanya juga cucian itu memang ditaruhnya itu di belakang situ, udah dibungkus ya pakai plastik besar. Dan ya Mbak Erika langsung aja masuk ke sana, dan udah akrab juga sama Bu Retno. Masuk ke situ, biasanya si pakaian tadi itu ditaruh di suatu tempat di sanalah, di atas kursi gitu kan, ada 1 atau 2 bal gitu yang lumayan cukup besar. Nah,
Begitu Mbak Erika masuk ke sana, ternyata cucian itu belum ada di situ, belum ditaruh di sana. Lah, terang kan di situ, lumayan cukup terang, masih nyala lampu-lampunya, dan loh, kan biasanya cuciannya taruh di sini. Mana gitu ya? Oh, belum disiapin kali ya. Akhirnya apa sih, Mbak Erika pun menuju ke pintu yang menghubungkan antara rumahnya Mbak Retno, ini pintu belakang ya, sama itu lokasi usahanya itu tadi. Usahanya itu di bidang kue, bikin-bikin kue. Si Mbak Erika pun ke sana, dan pintu itu memang kondisinya agak sedikit terbuka. Dan Mbak Erika pun kayak nyelonong begitu doang ya. Bu Retno gitu kan, Bu Retno manggil-manggil, kepalanya ngelongok dari belakang situ. Dan Bu Retno pun akhirnya, iya sebentar, jawab kan dari dalam situ. Nah, Bu Retno itu keluar, itu ngomong, Erika, sini Kak, minta tolong Kak, sini. Jadi posisinya Bu Retno itu berdiri, mohon maaf ya, dia itu kayak pakai selendang yang buat gendong bayi, seperti itu biasanya, yang coraknya batik-batik gitu kan. Nah, ini selendangnya itu ditutupin di bagian depannya, di dadanya di situ. Dan seolah-olah Bu Erika itu kayak lagi nenenin bayi. Ada yang nempel di depan di situ, terus ditutup, cuman ditutup pakai kain tersebut. Mbak Retno sendiri awalnya nggak menyadari hal tersebut gitu ya. Cuman begitu masuk beberapa langkah, ngelihat ke arah sana gitu kan, ke arahnya Bu Retno tadi tuh sambil megangin begini. Itu Bu Retno lagi ngapain ya? Lagi nenenin kucing atau gimana? Soalnya apa? Kecil. Bukan kayak bayi orang pada umumnya, itu tuh kecil kayak nempel. Jadi di bagian dadanya tersebut itu lebih besar satu ya, lebih besar sebelah. Cuman ketutup sama selendang itu tadi. Ya itu ada yang benjolan di situ tuh apa gitu. Itu kayak mungkin sebesar kucing kali segitu ya. Sempat bertanya-tanya, tapi udahlah, biarin. Ini Bu, yang di sini, iya, di situ Kak, maaf tadi lupa ditaruh di belakang. Sambil Bu Retnonya tuh kayak menghindar, badannya tuh kayak dihadapkan ke sana. Ya udah Bu, ini saya ambil ya Bu ya. Iya, makasih ya Kak ya. Akhirnya diambil lah, ditenteng, keluar lewat pintu belakang lagi ke sana. Saat lagi mau, kan sendal dilepas, ngadepnya kan ke depan situ. Nah, saat mau pakai sendal lagi, kan badan balik ngadep ke arah dalam situ. Yaitu diperhatikan Bu Retno cuman sekitar 1 atau 2 detik gitu ya. Dia itu memang lagi nenenin sesuatu. Jadi sudahlah, masuk, pulang aku pulang sana. Brek, taruh di motor gitu kan. Sesampainya di rumah sana, cerita sama ibunya, Bu, Bu, aku tadi ke rumahnya Bu Retno. Bu Retno kan bukannya itu ya Bu ya, anaknya itu meninggal ya Bu ya. Iya, emang anaknya meninggal, kata si ibu. Kenapa kamu nanya begitu gitu kan? Iya Bu, tadi aku tuh kesana, cuciannya kan belum ada. Terus ya aku ngelongok, aku disuruh masuk sama Bu Retno. Sini Kak, cuman ada yang aneh Bu. Apanya yang aneh? Bu Retno itu kayak gendong bayi, cuman memang nggak kelihatan. Kayak gendong kucing lah, lebih tepatnya tuh seperti itu. Dan kayak orang lagi nenenin Bu. Si ibunya pun, ya mungkin memang beneran lagi gendong kucing kali, kata si itu ya. Ya aku nggak tahu sih gitu ya. Nah, kata si adiknya Mbak Erika itu ngomong tiba-tiba nyeletuk, Mbak, Bu Retno kan gak suka sama kucing, katanya begitu. Oh kamu tahu? Aku kan mainnya di situ gitu kan. Adiknya cowok gitu kan, mainnya di sekitaran sana. Jadi kalau misalnya ada kucing masuk, itu pasti langsung gebah gitu ya, langsung diusir pakai sapu lidi itu langsung itu seperti itu. Kadang juga suka dicipratin air kayak gitu ya. Itu seperti itu Mbak, orang nggak suka sama kucing. Udah, Mbak Erika pun udahlah aku kerja aja lah. Udah itu ditaruh di tempatnya di sana. Besok itu nanti mulai dicuci atau nanti malam hari mungkin kalau karyawannya memang lembur gitu ya. Mbak Retno pun biasa aja waktu itu, cuman memang sudah menangkap ada satu keanehan di situ. Plus, setelah beberapa hari, jadi Mbak Erika itu sengaja, dia kayak semacam,
apa ya istilahnya tuh, saat ngobrol sama tetangga, saat ngobrol sama orang, itu entah kenapa Bu Retno itu keluar gitu ya. Tapi dalam artian bukan menceritakan apa yang dilihat oleh Mbak Erika, enggak. Tapi kayak misalkan ya, Bu Retno itu enak ya hidupnya seperti itu. Kayak gitulah. Mancing-mancing lawan bicaranya untuk membahas Bu Retno, barangkali ada informasi. Karena waktu itu di otaknya Mbak Erika, ya dia itu kan pernah dengar cerita-cerita horor, pernah baca cerita horor juga kayak gitu, dan cerita dari orang-orang. Entah kenapa pikirannya itu liar menuju ke arah sana. Dan ya itu tadi, setelah ngobrol sama beberapa tetangga, akhirnya ada 1 atau 2 tetangga yang mengucapkan atau menceritakan, mengutarakan pendapatnya gitu ya mengenai Bu Retno. Itu kan Bu Retno enak-enak apa kayak gitu. Orang dia ini ada peliharaannya, ada peliharaannya itu bilang begitu. Bu, peliharaan apa Bu? Oh ini Mbak Erika kayak langsung, wah ini nih kayaknya yang aku cari ini informasi seperti itu kan isu-isunya gitu, isu-isunya kata karyawannya Bu Retno ini jadinya ngegosip waktu itu. Emang kata karyawannya itu apa Bu? Bu Retno itu ada peliharaannya gitu. Peliharaan apa Bu gitu kan? Kucing gitu kan? Enggak, bukan, dia kan gak suka sama kucing. Terus apa Bu? Ada tuyul katanya begitu. Itu kaget gitu ya. Si Mbak Erika tadi kaget soalnya apa? Sebelum-sebelumnya Mbak Erika juga jangan-jangan gitu ya. Pikirannya itu udah seperti itu. Jangan-jangan, dan ini ternyata yaitu dikonfirmasi, divalidasi oleh tetangganya. Itu Bu Retno kan itu katanya, kata karyawan itu melihara tuyul. Hah? Masa Bu? Emang ada yang pernah lihat? Jadi kan udah begitu. Ada karyawannya kayak gitu suka misal lagi kerja nih, kerja malam misalkan. Itu suka tiba-tiba itu ada yang nongkrong di kegelapan di situ. Ya kayak kucing, tapi pas dilihatin ternyata bukan, itu orang. Cuman ukurannya tuh kecil, kata si ibu tadi. Oh begitu Bu, berarti ada yang bahas masalah ini ya Bu ya, ada yang pernah tahu. Ada. Siapa aja Bu? Si ini katanya begitu, kata si ibu tadi. Oh begitu ya, ya sudah. Mbak Erika pun oke lah. Kecurigaanku itu, pikiranku itu udah ada yang menjawab begitu ya. Tapi masalah kebenarannya aku nggak tahu. Tapi udahlah, ini terlalu dini untuk menyimpulkan, pikirnya si Mbak Erika. Udah, aku fokus aja ke hal yang lain gitu kan. Cuman ya itu, jadi kayak untuk sebagai catatan pribadi, kalaupun memang benar Bu Retno begitu, artinya saat aku ke sana aku tuh harus ngapain gitu ya. Misalkan aku harus lebih hati-hati, jangan asal main selonong aja kayak gitu ya. Diambil yang baik-baiknya lah buat Mbak Erika. Dan akhirnya sudah tibalah waktunya, itu kan seminggu 2 kali ya. Dan lagi-lagi dari oh ya, kali ini bukan diperintah sama ibunya, si Mbak Erika yang nanya ke ibunya, Bu, yang Bu Retno itu udah diambil belum ya Bu ya? Belum Kak, kamu mau ngambilin Kak? Iya Bu, aku mau Bu, tapi agak malam udah apa-apa ya Bu ya? Iya enggak apa-apa katanya gitu kan. Akhirnya sudah seperti kemarin, sekitar jam 6:30, jam 7 malam, Mbak Retno pun, Mbak Erika pun menuju ke rumahnya Bu Retno. Seperti kemarin juga, lewat pintu samping belakang di situ. Dan waktu itu masih ada karyawan, ada 2 orang, ini masih nyelesain pekerjaannya, itu ngebungkusin kue dan memang tinggal sedikit. Dan si Mbak Erika pun basa-basi, Mbak, belum pulang Mbak katanya. Belum Kak, itu Mbak Bu Retnonya ada di dalam kayaknya, kata si itu ya. Akhirnya Mbak Erika pun kesana seperti kemarin. Bu Retno gitu, Bu Retno permisi, cuman nggak ngelongok langsung begitu kan, cuman permisi, iya, siapa ya, ini Erika Bu, mau ngambil cucian. Oh iya Kak,
Kak sini Kak, masuk aja, masuk, katanya begitu. Kayak kemarin itu nggak dikeluarkan. Bu Retno pun dengan posisi seperti kayak kemarin, tapi kayak sebelumnya, cuman posisinya dia itu lagi duduk di ruang tengah itu ada tempat tidur di sana. Itu mungkin buat gelusar-gelusur kalau misal siang hari ya, ada tempat tidur. Nah, Bu Retno itu lagi duduk di situ. Saya masuk ya Bu ya, orangnya belum kelihatan waktu itu, baru suaranya doang. Iya masuk aja, masuk aja. Masuk aja Kak. Mbak Erika masuk ke sana, ngelongok ngeliatlah si Bu Retno tadi. Ya kayak kemarin, dia itu lagi megangin sesuatu di dadanya itu. Cuman udahlah biarin. Ini Bu cuciannya Bu. Iya itu. Saya ambil ya Bu ya. Iya udah Bu. Akhirnya keluar kan ke sana. Cuma ya itu makin menguatkan, ini sebenarnya Bu Retno tuh lagi ngapain sih ya gitu ya. Kok nenteng-nenteng begitu? Lah, keluar kan. Nah, saat keluar ini ditaruh di samping dulu truk. Bu Retno menuju ke arah belakang. Kebetulan salah satu karyawan yang ada di situ itu adalah karyawan yang tadi disebutkan pernah melihat. Mbak, akhirnya ke situ nyamperin, Mbak. Aku mau nanya, Mbak. Nanya apaan, Kak? Masalah Bu Retno katanya. Kenapa gitu? Ngomongin jangan di sini. Itu Mbak, katanya itu ya Mbak ya. Suka gendong-gendong begini kata si Mbak Erikanya. Ngomongnya jangan di sini gitu kan. Udah Kak, jangan di sini Kak. Oh ya. Nggak dapat jawaban, Mbak Erika pun balik lagi dan menyesal waktu itu. Aku ngapain sih nanyain begitu ya? Rasa penasaranku itu bener-bener gitu ya. Aku bener-bener penasaran banget. Dan akhirnya apa? Itu udah dibawa pulang. Mbak Erika karena saking penasarannya itu tadi, datanglah ke rumah karyawan tersebut sekitar jam 8:30 malam. Aku mau ke sana main, siapa tahu ada orangnya gitu kan. Dan ternyata bener, ya ngobrol lah di situ. Ya aku pernah kayak gitu, cuman dia nggak tahu itu punyanya Bu Retno atau bukan. Aku sih nggak tahu, aku nggak pernah pikiran ke sana. Mbak, sampean itu pernah lihat nggak Mbak Bu Retno itu gendong begitu? Nggak pernah melihat. Jadi karyawan yang di belakang itu nggak pernah melihat kondisinya Bu Retno lagi seperti yang dilihat sama Mbak Erika. Itu nggak pernah ngelihat. Oh begitu ya. Dan Mbak Erika pun nggak cerita. Akhirnya sudah. Cuma nanya ceritanya melalui pertanyaan. Pernah nggak Mbak gendong-gendong begitu gitu ya? Seperti ini. Oh nggak pernah. Akhirnya udah kan pulang kan. Nggak dapat informasi yang ini. Sampai akhirnya pada suatu hari. Ini jadi lumayan cukup akrab nih si Mbak Erika sama si karyawan tadi. Anggap aja namanya Mbak Eni gitu ya. Nah Mbak Eni pun suatu hari itu ngomong sama si Mbak Erika. Kak, main aja ke sana kalau pas lagi lembur katanya. Oh ya, emang kapan sih Mbak lemburnya Mbak? Biasanya lembur itu malam Jumat, malam Kamis katanya begitu. Oh gitu ya Mbak ya. Mbak kabarin Mbak kalau misal lembur nanti aku main ke situ. Ramen gak Mbak? Yang cowok-cowoknya ada? Enggak, yang cowok-cowoknya kan udah selesai. Ini tinggal ngebungkus-bungkusin doang. Biasanya sampai malam sih, sampai jam 12 kata situ. Ya Mbak, nanti aku main ke situ. Akhirnya hari H pun tiba dan Mbak Erika main ke sana. Waktu itu suaminya Bu Retno itu udah pulang karena di bagian depan rumah di situ ada sepeda motor ya, itu motor suaminya. Kalau sebelumnya itu motor itu ndak ada, makanya tahu suaminya belum pulang. Dan ini udah di rumah. Mbak Erika tadi masuk ke belakang sana. Ini masih sore, baru sekitar jam 8. Ya ngobrol-ngobrol di situ sama karyawan, ikut bantu-bantu juga, dan Bu Retno itu udah nggak keluar ke belakang lagi waktu itu. Dan memang kata karyawan juga seperti itu. Nanti ini kalau udah selesai ya ditutup semua terus kita pulang, katanya begitu. Oh begitu ya. Nah malam hari dilalahnya kata si Mbak Erika, dilalahnya pas banget. Malam itu tuh lampu mati, listrik jetrek. Belum malam banget ya, baru sekitar 9:30. Mbak Erika sendiri targetnya tuh nanti jam 10 lah baru pulang. 9:30 lampu itu mati. Akhirnya waduh pada bingung kan. Ini lilin mana? Pada nyari-nyari begitu. Nah dari dalam rumah itu suaminya si Bu Retno keluar. Mbak udah ada lilinnya belum gitu ditanya.
Belum pak, belum pak. Akhirnya dicarikan sama si itu dan ketemu. Dinyalakanlah beberapa lilin. Di situ Mbak Erika juga, aduh kayak gini nggak nyaman nih. Pasti nanti nyamuknya itu gambreng ke sini. Aku mau pulang aja apa ya. Dan sebentar lagi wis. Nah akhirnya ngobrol-ngobrol sekitar 5 menit dan Mbak Erika pun memutuskan mau pulang. Nah saat memutuskan mau pulang tersebut, Mbak Erika itu bener-bener ngelihat. Itu pakai cahaya lilin. Lilinnya itu lumayan cukup banyak karena memang lagi ada pekerjaan kan. Dan biar nggak serem juga malam-malam listriknya mati. Nah ini si Mbak Erika saat mau pulang di salah satu sudut di situ jelas banget ada satu sosok kecil, bentuknya itu kayak orang. Dia itu lagi duduk, ada tempat apa ya istilahnya ya, yang buat duduk-duduk gitu ya dari kayu. Nah di situ ada satu sosok kecil lagi duduk di sana. Itu apa ya, kucing atau bukan gitu, seukuran kucing segitu. Terus Mbak Erika kan ngeliatin terus ke sana sambil menuju ke pintu keluar. Itu ngeliatin terus ke situ. Dia bergerak. Dia posisinya waktu itu ternyata duduk bersila. Setelah itu dia bangun. Nah saat bangun badannya itu kayak orang, bentuknya seperti itu. Dan itu kecil banget. Tahu-tahu kayak naik ke tembok. Itu cepet banget. Dari situlah Mbak Erika, astagfirullahaladzim, itu jangan-jangan kali ya. Itu jangan-jangan. Akhirnya pulanglah dia ke sana menuju ke rumah. Gelap semua kan, tapi beberapa warga itu berada di luar, kedengeran suara ngobrol-ngobrol dan mereka itu udah nyalain lilin-lilin kayak gitu di depan rumah, di teras atau apa, pokoknya ada pencahayaan lumayan sedikit lah. Akhirnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah cerita sama ibu, Bu, aku tadi ngalamin begini-begini. Malah diomelin sama ibu, kamu nggak usah itulah ngurus-ngurus orang, kata si ibu. Ya enggak Bu, aku soalnya penasaran. Ya penasaran sih penasaran, cuman itu udah ranah privasi Kak, kata si ibu itu begitu ya. Itu udah ranah privasi, kamu ndak boleh gitu ya, kayak gitu. Kecuali kamu secara tidak sengaja melihat, ya itu ndak apa-apa, bonus. Tapi kalau kamu sengaja ke sana nyari-nyari informasi, ngorek-ngorek aibnya orang, belangnya orang, itu ndak boleh, kata si ibu. Oh, di luar dugaannya Mbak Erika. Dikiranya dia pulang membawa cerita, ibunya bakal salut, bakal wah, bakalan ikut ngegosip. Ternyata enggak, ibunya itu malah marahin, ibunya itu menolak. Awas nih nanti kalau kamu kayak gitu lagi gitu ya. Enggak bu gitu kan. Ya sudah, lain kali jangan diulangin ya seperti itu. Iya bu. Dan malam harinya ya mungkin karena kepikiran atau gimana ya, Mbak Erika kan tidur. Nah setelah itu lampu pun udah nyala kembali normal. Dia tidur. Dalam tidurnya tersebut Mbak Erika tuh mimpi ketemu sama Bu Retno. Makanya itu tadi, barangkali ini kebawa pikiran atau gimana ya. Ketemu sama Bu Retno. Bu Retno itu ketemu di jalan, dia tuh lagi gendong sesuatu di sana, dan sesuatu itu adalah kalau kata si Mbak Erika, gambarannya itu kayak, mohon maaf, kayak bayi monyet yang kecil itu loh, kayak gitu. Itu nempel, ngegelantung di itunya, lagi nenen, pokoknya begitu, itu ngegelantung. Tapi Mbak Erika sendiri dalam mimpi itu biasa aja, cuma nyapa, Bu Retno mau kemana, katanya. Aku mau pulang, kata si Bu Retno. Oh, itu anaknya ya Bu Retno? Iya, ini anakku. Cuman ya itu tadi, sekecil itu kayak bayi monyet lagi nempel begini. Dan akhirnya apa sih, Mbak Erika kan bangun. Aku kok mimpi seperti itu ya, aduh gitu kan, takut dia begitu bangun. Dan saat bangun tersebut Mbak Erika itu ngelihat di atas lemarinya di kamarnya itu ada yang nangkring. Dan itu bukan sesuatu yang mirip seekor monyet kayak gitu, tuh bukan. Itu mirip kayak orang, cuman dia lagi duduk, ukurannya tuh kecil, lagi duduk begini tuh ngeliatin si Mbak Erika. Di situ dia langsung teriak-teriak minta tolong sama ibunya. Ya, ibunya bapaknya pun datang gitu kan, sama karyawan yang lagi lembur nyuci di belakang itu pun juga pada ikut masuk. Kenapa? Ya ini nggak mau dibuka secara lebar, jadi
nggak apa-apa aku mimpi buruk katanya si Mbak Retno pun malu gitu ya, Mbak Erika malu karena di belakang itu banyak orang cerita sama ibunya begini Bu. Nah, kata ibunya, Kak, kamu janji sama ibu ya. Janji apa Bu? Jangan ikut campur. Ini ibu kasih tahu. Iya Bu, apa Bu? Memang betul Bu Retno itu, lah gimana ngomongnya, kata si ibu ya, ragu juga. Ya, ibu nggak menganggap betul 100% wis, kata si ibu. Tapi ya kemungkinan besar iya seperti itu. Tapi udah, kamu nggak usah banyak ikut campur. Ibu kok bisa tahu kayak gitu? Jadi begini, setiap cuciannya Bu Retno itu ibu yang pegang. Itu khusus, karyawan itu ndak ada yang pegang. Itu khusus punya ibu. Dan ya ibu itu tahu, ibu itu ngelihat di sana itu pasti ada bercak darah, kata si ibu gitu. Bercak darah Bu, di apanya Bu? Wis pokoknya di bagian itulah. Pokoknya ada kain di sana, itu ada yang kayak buat ngelap atau ya kena lah, bekas darahnya itu masih ada. Awalnya ibu nanya ke Bu Retno, dan Bu Retno, Bu, enggak apa-apa Bu, kalau misalnya ada seperti itu, ya minta tolong dicuciin, dibersihin aja. Bu, tapi kan ini susah hilangnya. Enggak apa-apa, kata si Bu Retno, enggak hilang juga enggak apa-apa, yang penting masih mendingan lah, katanya. Intinya dicuci, intinya begitu. Dan akhirnya apa? Ya ibu dengan berbagai cara gitu kan, nyari gimana sih ngilangin noda ini. Akhirnya ketemu. Dan ya sudah, Bu Retno itu berlangganan. Cuman ya itu tadi Bu, pokoknya cucian saya ibu yang megang, dan nanti bayarannya itu tak dobelin, kata si Bu Retno. Ya sudah, kata ibu, ya udah tak pegang begini. Cuman ya ibu yakin seperti itu, tapi ya ibu nggak mau berurusan dengan hal tersebut. Ibu juga ya nggak berani negor atau apa gitu. Itu udahlah, itu urusan dia, yang penting ibu ngerjain apa yang diminta sama dia. Toh ibu juga ini buka usaha jasa gitu ya, dan tidak merugikan siapapun, kata si ibu. Oh gitu ya Bu, berarti iya, makanya udah kamu nggak usah cari tahu lagi ya. Dan akhirnya sudah, Mbak Erika pun nurut sama ibunya, enggak bertanya-tanya, enggak penasaran dengan hal tersebut. Tapi memang penasarannya itu dengan kain yang ada bercak darahnya, dan memang betul ada. Ya, itu aja satu cerita dari Mbak Erika di Depok sana. Terima kasih banyak Mbak Erika atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih. Untuk kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Kawan-kawan yang sudah mampir di channel Mbah Warmo, tentu saja terima kasih juga. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.